Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Friskalia. Yang kedua, Apriani Trianingsih. Yang ketiga, M. Leo Agusre. Yang keempat, Siti Nur Sakira. Saya akan mempresentasikan kata serapan dalam bahasa Indonesia. 1. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bermacam-macam bahasa dalam kesehariannya. Salah satu bahasa yang sering digunakan dan harus kita pelajari ialah bahasa Indonesia. Karena dalam penulisan bahasa Indonesia harus sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia, meskipun dalam pelafalan mungkin bisa dibilang mudah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kata serapan? Yang kedua, bagaimana kata serapan dalam bahasa Indonesia? Yang ketiga, apa saja macam-macam unsur serapan? Yang keempat, kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apa arti kata serapan. Yang kedua, mengetahui kata serapan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui macam-macam serapan. Yang keempat, mengetahui kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. A. Pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Masyarakat Indonesia sekarang telah banyak menggunakan kata-kata serapan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang dapat menjadikan mereka dianggap sebagai orang yang terpelajar, gaul, modern, dan lain-lain. Padahal di sisi lain, penggunaan kata serapan tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga akan menimbulkan dampak negatif yang tidak disadari oleh masyarakat. Ironisnya, masyarakat kita kurang menyadari itu. Mereka justru menunjukkan pemahaman yang rendah terjadinya kesalahan yang berterima. Artinya, pemakaian bahasa tersebut salah, tetapi karena banyak pemakai di masyarakat akhirnya diterima. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa ragam, bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penerimaan bahasa Indonesia diawali sejak dirancangkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk menghindari imperialisme bahasa, apabila berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, Indonesia bukanlah warga ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu.
Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau kolokial dan atau mencampur adukan dengan dialek bahasa Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat sehingga menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Nama saya Apriani Trianingsi, NPM 2041040262. B. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam hal pengucapan maupun penulisannya. Kata-kata seperti itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya ialah bahwa bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lainnya. Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi, yaitu A. Serapan yang dipilih cocok konotasinya. B. Istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. C. Istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesempatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonim. Cara menulis tidak menjadi pertimbangan penyesuaian kata serapan. Umumnya, kata serapan disesuaikan pada lafalnya saja. Meski kontak budaya dengan penutur bahasa-bahasa itu berkesan silih bergantian, proses penyerapan itu ada kalanya pada kurun waktu yang tumpang tindih sehingga orang-orang dapat mengenali suatu kata serapan berasal dari bahasa yang mereka kenal saja. Bahasa Indonesia memang termaksud luas dalam menerima dan menyerap unsur dari berbagai bahasa lain. Namun, keluasan ini hendaknya tidak membuat kita serampangan dalam membentuk istilah baru dan mengabaikan khazanah bahasa kita. Baik, yang ketiga yaitu macam-macam unsur serapan. Yang pertama itu ada adopsi. Adopsi adalah adanya sebuah proses mengadopsi bahasa asing karena penggunaan bahasa menambahkan kata-kata bahasa asing dengan makna keseluruhan yang sama tanpa mengubah pengucapan atau ejaan bahasa Indonesianya. Jadi adopsi ini tuh sesuai bentuk aslinya. Contohnya burger, mall, supermarket, snack, formal, editor, dan lain-lain. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi adalah adanya sebuah proses mengambil bahasa asing dan pelafalannya menggunakan bahasa asing, tetapi penulisannya tetap disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya, dimensi dari kata dimension, maksimal dari kata maksimal, edukasi dari kata education, gitar dari kata guitar. Yang ketiga adalah pengajuan, yaitu proses memasukkan bahasa asing dalam bahasa Indonesia, di mana penggunaan bahasa Indonesia mengadopsi konsep dasar dan kemudian menemukan kata-kata yang salah dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga disebut dengan konsep penerjemah. Contohnya tryout, yaitu uji coba, overlap, yaitu tumpang tindih, problem, yaitu masalah. Di kaidah penyesuaian ejaan unsur bahasa asing. Berikut ini kaidah penyesuaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. 1. Al, Belanda menjadi al, contoh. Nasional menjadi nasional, rasional, rasional menjadi rasional, normal menjadi normal. Sansekerta menjadi contoh, sabda menjadi sabda, kastra menjadi sastra.
3. OE Yunani menjadi E. Contoh: estrogen menjadi estrogen, enologi menjadi eneologi. 4. KH Arab tetap KH contoh. 2. Khusus tetap menjadi khusus, akhir tetap menjadi akhir. 5. OO Inggris menjadi U contoh. Karton menjadi kartun, proverb menjadi proof. 9. Bab penutup. Kesimpulan dari penjelasan isi dan pembahasan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebut dengan unsur serapan berdasarkan taraf integrasi unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Saran, sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita seharusnya lebih mencintai bahasa Indonesia. Walaupun dalam komunikasi sehari-hari kita menggunakan bahasa yang tidak terdapat dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar, tetapi setidaknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar saat berada dalam forum-forum resmi kepada para pengajar, pendidik, dan pembimbing. Diharapkan dapat lebih menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia kepada anak-anaknya dengan salah satu cara mengajarkan mereka bahasa Indonesia.